Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga pagi ini kalian berada dalam kondisi sehat dan siap menerima pelajaran yang akan ibu berikan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pagi ini ibu akan menyampaikan pelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, dalam mapel IPS Kehidupan Sosial Budaya Penduduk ASEAN. Materi ini diawali dengan berdirinya ASEAN. Nah, sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN ini kalian pasti sudah pernah mendengar, adalah organisasi negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandai dengan adanya deklarasi Bangkok yang dibuat di kota Bangkok, Thailand, dan ditandatangani oleh 5 negara. Masing-masing utusannya adalah, yang pertama ada Malik, utusan dari Indonesia, Tun Razak dari Malaysia, Tanak Koman dari Thailand, S. Raja Ratnam dari Singapura, dan Narsiko Ramos dari Filipina. Kita lanjutkan dengan kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan sebelah timur berbataskan dengan Samudra Pasifik. Wilayah ASEAN dibagi menjadi 2 daratan, yaitu wilayah daratan berbentuk semenanjung. Ini negara-negara yang terletak di semenanjung meliputi negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan yang kedua, wilayah daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu negara Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Nah, ini ada peta ASEAN. Kalian bisa lihat di sini negara-negara mana saja yang termasuk dalam ASEAN. Nah, negaranya berdekatan ya, Indonesia, Malaysia. Ini ada gambar bendera masing-masing di posisi negara atau wilayah negaranya. Nah, untuk diketahui bahwa anggota ASEAN ini sekarang sudah berjumlah 10 negara. Dan kapan mereka ikut bergabung? Nah, yang pertama tentu saja 5 negara pendiri bergabung secara bersamaan pada tanggal 8 Agustus 1967. Setelah itu diikuti oleh negara Brunei Darussalam sebagai negara yang ke-6 bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Dilanjutkan dengan Vietnam bergabung pada 28 Juli 1985. Laos dan Myanmar bergabung bersamaan pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kemudian ini ada gambar lambang ASEAN. Nah, ada gambar lingkaran berwarna biru, kemudian di dalamnya ada warna merah, kemudian ada gambar padi yang diikat. Nah, ini padi yang diikat warna kuning menunjukkan padi ini berjumlah 10, menunjukkan 10 negara anggota ASEAN. ASEAN didirikan atas dasar yang pertama, persamaan letak geografis. Artinya letaknya sama-sama di wilayah Asia bagian Tenggara. Kemudian negara-negara anggota ASEAN ini ada kemiripan budaya. Contoh suku-suku bangsa yang ada di wilayah negara ASEAN ini banyak yang sama. Seperti di Indonesia ada bangsa suku Melayu, di Malaysia juga ada Melayu, Filipina juga demikian, termasuk Brunei Darussalam dan sebagainya. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah kepentingan yang sama, memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga keamanan ASEAN yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita lanjutkan dengan karakteristik negara
ASEAN terkait sosial budaya. Ibu akan menjelaskan satu persatu dari 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Yang pertama kita awali dengan negara kita, yaitu negara Indonesia, mempunyai karakteristik penduduknya beragama Islam. Sebagian besar penduduknya beragama Islam, kemudian terdiri dari banyak suku bangsa. Seperti kalian tahu, di Indonesia sangat banyak beragam suku bangsa. Ada suku Jawa, Batak, Minang, Melayu, dan sebagainya. Kemudian ada satu bangunan yang terkenal di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Mungkin sudah banyak ya yang sampai ke Candi Borobudur. Kemudian ada satu lagi, ini gambar menunjukkan keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini ada yang terkenal di sini, yaitu patung Dewa Marungga terletak di Batu Cafes. Ini adalah patung Hindu ya, yang terletak di Kuala Lumpur. Kemudian yang terkenal juga di Malaysia adalah kota Jerton, atau kota yang memiliki ragam jenis budaya. Kota ini terdaftar di UNESCO di World Heritage. Kemudian makanan khas nasi lemak. Makanan khas Malaysia ini nasi lemak. Kemudian 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Kita lanjutkan ke negara ketiga, yaitu negara Filipina. Filipina ini penduduknya sebagian besar keturunan Melayu. Penduduk aslinya adalah orang-orang Negrito. Budaya Melayu, Cina, dan Spanyol banyak mempengaruhi budayanya. Kemudian po dan opo adalah sebutan untuk orang yang lebih tua. Kalau di Indonesia mungkin kakak, abang. Kalau di Filipina panggilannya po dan opo. Nah, ini ada gambar, itu menunjukkan gambar tari tanikling, yaitu menceritakan burung tanikan melompat menghindari bambu perangkap petani. Kemudian bahasa nasional adalah bahasa Tagalog. Ini gambar menunjukkan sebuah tempat wisata di Filipina yang terkenal indah, yaitu Pulau Boracay. Kita lanjutkan dengan negara Kamboja. Kalian bisa melihat ini bendera Kamboja. Makanan yang terkenal adalah cha, yang berarti tumisan. Gambar di samping yang sebelah kiri adalah gambar Angkor Wat. Itu merupakan kuil yang dibangun pada abad ke-12 dengan luas 400 km persegi. Orang Khmer, ini orang suku asli Kamboja ya, menggunakan syal kotak-kotak yang disebut kerama dan menggunakan bandul Buddha pada kalungnya, tujuan untuk menjaga roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, ini ada gambar di sebelah kanan, itu gambar tari aksara 2000 tahun yang lalu. Kita lanjutkan ke negara Myanmar. Negara Myanmar ini disebut negara 1000 pagoda. Apa itu pagoda? Pagoda ini kuil ya. Jadi memiliki ribuan kuil di sana. Kemudian pakaian tradisionalnya Long Yi. Seperti ada kalian lihat pada gambar di sebelah kiri, itu pakaian adat tradisional Myanmar. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet dan beragama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Kita lanjutkan dengan negara Vietnam. Nah, Vietnam. Ini kalian lihat gambar di samping sebelah kiri. Ini adalah gambar baju khas Vietnam yang bernama Ao Dai. Mayoritas penduduknya menggunakan nama keluarga Nguyen. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Nah, bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan pojok. Itu permainan menangkap jangkrik. Tempat duduknya yang terkenal yaitu kursi pendek disebut dingkli. Nah, ini kursi yang banyak digunakan oleh orang Vietnam sehari-harinya. Selanjutnya kita masuk ke negara Laos. Laos ini, nama Laos ini diambil dari penemunya, yaitu Ai Lao. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Nah, ini olahraga tradisional yang terkenal itu katau, itu ada gambarnya ya. Kemudian makanan utama di Laos ini adalah beras ketan.
Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Nah, kita lanjut ke negara Singapura. Ini negara tetangga ya, yang dekat dengan Indonesia. Dan benderanya pun hampir mirip, merah putih. Hanya bedanya ada lambang bulan sabit dan bintang-bintang kecil. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Dan rakyat Singapura ini memiliki kebiasaan berjalan kaki. Ya, jadi ini kenapa mereka sering berjalan kaki? Ya karena di sana pajak kendaraan cukup mahal dan harga kendaraan juga mahal. Tapi budaya berjalan kaki ini juga untuk kesehatan. Lambang negaranya adalah Merlion, patung berkepala singa berbadan ikan. Jadi badannya bersisi, kepalanya kepala singa. Dan makanan khas adalah kepiting saus, bahasa resmi Melayu, Tamil, Mandarin, dan Inggris. Nah, kita masuk ke negara Thailand. Thailand ini artinya tanah kebebasan. Nah, kenapa disebut tanah kebebasan? Karena Thailand adalah satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah. Kalau 9 negara yang lain itu semuanya pasti pernah dijajah oleh bangsa Eropa, tetapi Thailand ini belum pernah dijajah, makanya namanya Thailand, tanah kebebasan. Cerita nasional yang mempengaruhi kehidupan adalah Ramakien. Nah, di sana masyarakat Thailand punya kebiasaan kepala ini adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan kaki adalah yang paling hina. Jangan coba-coba pegang kepala orang Thailand ya, karena bisa mengamuk mereka. Kemudian mereka juga punya tradisi minum teh bersama, minum teh hangat seperti Indonesia juga demikian ya, minum teh sari wangi. Nah, ini negara yang terakhir, yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini adalah negara kesultanan. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu dan beragama Islam. Di sini ada sebuah kampung yang terkenal, yaitu Kampung Ayer. Itu desa terapung di Brunei Darussalam dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Nah, tradisi masyarakatnya tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Ya, sebenarnya ini adalah tradisi atau ajaran Islam. Nah, mereka juga punya kebiasaan melepas sepatu jika memasuki rumah orang lain. Nah, mungkin pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan selamat mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan setelah ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.